Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 971. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mengeluarkan harta tertingginya untuk menindas yang kecil. Di layar, tombak ajaib berdarah ini bersinar dengan cahaya ajaib, menusuk mata semua orang, dan auranya terlalu kuat. Siapa yang bisa menghentikannya? Meskipun itu adalah master dengan level yang setingkat dengannya, saya takut itu akan sangat berhati-hati. Apalagi sekarang itu akan digunakan kepada master di ranah guru suci seorang junior. Selain itu, setelah harta berharga tingkat yang mulia ini meledak, bahkan kekuatan magis waktu pun mungkin tidak akan dapat mengganggu, karena basis kultivasi Qingchen terlalu rendah untuk mengganggu segalanya. Bukankah anak itu pasti akan mati? Apa? Sebelum tombak ajaib itu menusuk, Qingchen merasakan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan tubuhnya akan meledak dan tubuhnya dikunci dengan kuat. Dia merasa jika kali ini dia hanya mengandalkan asal-usul waktu, dia mungkin tidak akan bisa mengelak. Apa menurutmu tidak ada cara? Kamu ingin membunuhku, bersiap untuk mati. Teriak Qingchen, dia berkata dengan marah. Mengetahui bahwa bukanlah cara yang bagus untuk menghindarinya, karena cepat atau lambat dia akan tertangkap. Dia harus menolak untuk mendapatkan sedikit sinar kehidupan. Niat membunuh di tubuhnya sangat kuat. Qingchen tidak lagi mengelak, dia berdiri dengan bangga di tepi laut virtual dengan mata acuh tak acuh dan akan melancarkan serangan balik. Apa yang baru saja dia katakan? Dalam gambar tersebut, orang-orang dapat melihat bahwa Qingchen menghentikan sosoknya yang melarikan diri, dan kemudian meraung, dan suara itu terdengar menyebabkan keributan. Apakah dia ingin melawan? Ya Tuhan, mengapa dia tidak melarikan diri? Itu hanya mencari kematian. Semua orang gila dan tidak mengerti. Melihat gambar itu, mereka menghela napas dalam. Saya harus mengatakan bahwa saat ini mereka merasakan hal yang sama dengan Qingchen. Ahli jenius ras manusia dikejar dan dibunuh oleh ahli ras iblis. Begitu putus asa, pihak lain bahkan mengeluarkan senjata tingkat yang mulia. Berpikir dengan ini, semua orang sangat marah. Akan tetapi meskipun Anda marah, saat ini melarikan diri adalah satu-satunya pilihan. Bertahan dan melawan itu adalah tindakan mencari kematian. Apakah orang ini tidak mengerti? Banyak orang berteriak agar Qingchen melarikan diri saja dan jangan melawan. Mungkin dengan itu akan ada secercah kehidupan. Banyak orang dari seluruh penjuru dunia berdoa untuk Qingchen. Sayangnya suara mereka tidak dapat disalurkan, dan kekuatan mereka juga tidak dapat disalurkan. Mereka hanya bisa menyaksikan Qingchen sebagai seorang anak, mengaum kepada seorang raksasa. Apa, ingin melawan dan ingin membunuhku? Apakah kamu layak? Kata yang mulia iblis itu, dia berkata sambil tersenyum. Matanya yang berwarna darah menunjukkan ketidakpedulian tanpa sedikit pun emosi, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Harus dikatakan bahwa di matanya saat ini Qingchen sudah mati. Asal usul waktu, formasi racun semua jiwa. Tiba-tiba Qingchen meraung dan segera rantai keteraturan yang tak ada habisnya tiba-tiba melonjak antara langit dan bumi. Di kaki yang mulia iblis itu, serangkaian cahaya aneh dan dingin tiba-tiba menyala. Cahaya-cahaya ini saya tidak tahu dari mana itu menyebar. Itu langsung menyelimuti dunia ini, mekar dengan cahaya cemerlang. Apa itu? Formasi hebat. Kapan orang ini membuat formasi hebat di sini? Gambar yang melewati lensa itu sangat kabur, akan tetapi semua orang secara samar-samar melihat kehampaan tak berujung di laut pasang surut. Dan cahaya di bawah kaki yang mulai iblis itu menyala. Cahaya-cahaya ini rumit dan tidak jelas, dengan kemegahan jalan menjulang ke langit. Hal itu membuat semua orang ngeri dan merasa tidak dapat dijelaskan. Kapan ada formasi besar di sana? Formasi utama tingkat guru suci tahap akhir, bahkan itu lebih kuat. Seseorang berseru. Dari rune yang muncul dari formasi itu, mereka melihat petunjuknya dan memahami level formasi besar ini dan mau tidak mau berseru. Hei, dari mana datangnya formasi hebat itu? Semua orang bingung bagaimana bisa ada formasi besar di laut virtual.
Jika ada, pasti semua orang sudah mengetahuinya sejak lama. Ya, sepertinya orang itu sebelumnya telah membuat formasi di sini. Tiba-tiba seseorang berseru dan semua orang terkejut. Memang benar, ketika Qin Chen dikejar dan dibunuh, dia terus berjalan di sekitar pantai virtual. Banyak orang yang bingung. Saya tidak tahu mengapa Qin Chen melarikan diri. Namun sekarang mereka mengerti. Ternyata Qin Chen sedang menyiapkan formasi besar secara rahasia. Mendesis. Semua orang pingsan dan merasa otak mereka tidak cukup. Apakah anak ini gila? Pada saat ini, bahkan berpikir untuk mengatur formasi untuk menargetkan Yang Mulia Iblis dari ras iblis. Dan Yang Mulia Iblis dan juga semua orang yang menyaksikan di surga tidak menyadarinya. Metode ini terlalu bertentangan dengan langit. Dalam waktu sesingkat itu, formasi tingkat guru suci kelas atas dikerahkan. Cara ini mengejutkan semua orang. Ini hanyalah formasi tertinggi. Siapa orang ini? Apakah dia adalah pewaris dari Tianjiwo? Atau apakah itu keturunan rahasia dari kekuatan pemurnian atau kekuatan formasi tertinggi? Orang-orang tidak dapat tenang lagi dan membicarakannya, dan keterkejutan batin mereka tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Di saat yang sama mereka juga cemas meskipun mereka tidak tahu siapa tuan muda ini. Tetapi itu terlalu sembrono. Mengapa dia tidak melarikan diri saja? Dan kenapa harus membuat formasi besar? Formasi besar tingkat guru suci memang mengerikan. Saat mekar luasnya bahkan bisa memusnahkan seorang guru suci Tapahir. Tetapi siapa lawannya kali ini? Itu adalah ahli yang mulia dari ras iblis. Meskipun formasi besar ini menakutkan, bagaimana itu bisa membunuh ahli yang mulia dari ras iblis? Dan boom! Dalam formasi besar, formasi cahaya yang tak terhitung jumlahnya bertahan dalam niat membunuh. Menyapu Yang Mulia Iblis itu dan berisi cahaya racun yang menakutkan. Ini adalah formasi racun. Qin Chen saat ini menampilkan warisan dari Yang Mulia Racun Surgawi. Apa, di luar dugaan, kamu masih merupakan seorang master formasi. Formasi ini juga beracun. Jika tebakan dewa ini benar, ini adalah pembentukan pil racun surgawi. Bocah kecil, kamu sebenarnya mendapatkan warisan dari Yang Mulia Racun Surgawi. Tampaknya kali ini membunuhmu hadiahnya lebih besar dari yang kukira. Kata Yang Mulia Iblis itu, sosoknya mengapung dan tenggelam dalam formasi, dan cahaya beracun yang tak ada habisnya itu tetap ada. Akan tetapi itu tidak bisa menghancurkan pertahanannya sama sekali. Tubuh Yang Mulia Iblis itu kemudian bergetar, energi iblis yang tak terbatas melonjak ke langit, dan seluruh formasi besar meledak, membuat suara berderak, dan dia langsung lolos. Siapa bilang aku ingin membunuhmu? Kata Qin Chen, tatapannya menjadi sangat tajam, dan di pupil matanya, pelangi ilahi yang menakutkan meledak, dan di tengah alisnya, mata jiwa terbuka, dan pada saat kritis ini, hantaman jiwa yang menakutkan langsung melanda. Teknik terlarang jiwa surgawi. Pada saat Yang Mulia Iblis itu sedang berjuang, Qin Chen langsung menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi. Dan di saat yang sama, asal-usul waktu juga kekuatan magis ruang langsung diaktifkan. Di saat dunia stagnan dalam ruang dan waktu, ia langsung tenggelam ke dalam tubuh Yang Mulia Iblis itu. Setelah kekuatan jiwa memasuki tubuh Yang Mulia Iblis, itu langsung meledak, dan raungan keras bergema di benak Yang Mulia Iblis itu. Guncangan ini sangat menakutkan, dan langsung menyebabkan pikiran Yang Mulia Iblis itu menjadi mandeg. Dan pada saat ini, palu perbaikan langit juga tiba-tiba bersinar di tubuh Qin Chen, dan teknik perbaikan langit langsung dirilis. Ingin meledakkan formasi dan membunuh dewa, kamu terlalu banyak berpikir. Dalam sekejap, Yang Mulia Iblis itu tersadar, dia langsung mengaum dengan ganas. Dan kemudian tubuhnya bergetar hebat, ledakan tak berujung menyapu seluruh tubuhnya. Tetapi itu ternyata hanyalah mengguncang energi iblis di tubuhnya, dan tidak dapat menyakiti tubuhnya sama sekali. Sementara orang di dunia luar yang melihatnya, mereka merasa putus asa. Ini terlalu kuat. Ledakan sebelumnya bahkan sangatlah kuat. Tetapi itu hanya dapat mengguncang sedikit permukaan tubuh Yang Mulia Iblis itu. Apakah ini ranah Yang Mulia? Ahli Yang Mulia memang kuat. Banyak orang biasa di surga belum pernah melihatnya seumur hidup mereka. Tetapi sekarang, setelah mereka melihatnya, mereka mengalami keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang sebelumnya telah melihat upaya Qin Chen, tetapi hasilnya menyebabkan semua orang terkejut.
Dengan begitu banyak usaha, tetapi itu belum mampu menimbulkan masalah apapun kepada ahli yang mulia iblis itu. Perbedaan antara ranah guru suci dan ranah yang mulia terlalu besar. Saat ini di tempat tersembunyi di Laut Pasang Surut, dua sosok hitam mengintai di sana, dan mereka berdua juga melihat gambar di Laut Pasang Surut melalui cara tertentu. Itu adalah Molly dan Raja Iblis Api Merah. Dan ketika Molly melihat bahwa Qingchen bahkan tidak memberikan efek apapun pada ledakan tersebut, Molly tiba-tiba mengerutkan kening dan lalu berkata, "Tidak, iblis Qingchen itu sangat licik. Tidak mungkin hanya memiliki sarana sekecil ini. Dia pasti punya tujuan lain melakukan ini." Benar saja, begitu suaranya turun, seketika dalam gambar terlihat yang mulia iblis itu menghadapi ledakan tanpa akhir, tanpa bahaya apapun, melangkah keluar dalam satu langkah. Namun saat hendak menembak, ia melihat kehampaan di sekelilingnya. Tiba-tiba ruang langsung runtuh membentuk seluruh retakan kehampaan. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika retakan kehampaan ini menyebar, itu justru menembus ke dalam laut virtual di sampingnya dan terhubung dengan laut virtual tersebut. Dan boom, tiba-tiba di dalam kehampaan, zat hitam berkabut menembus keluar di sepanjang retakan, dan itu langsung meresap ke dalam tubuh yang mulia iblis. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua merasa ngeri. Materi hitam di Laut Pasang Surut meresap, dan kulit kepala semua orang mati rasa. Wajah yang mulia iblis itu juga berubah, dan lautan spiritual ini tidak diketahui. Dia secara alami tahu bahwa meskipun dia adalah ras iblis, dia memiliki reputasi. Namun, dia tidak berani menyentuh materi hitam ini dengan gegabah. Segera energi iblis menyembur keluar dari tubuhnya dan dia ingin melangkah keluar dalam satu langkah untuk menghindari runtuhnya kehampaan ini. Tetapi materi hitam ini menyebar terlalu cepat. Dalam sekejap, materi hitam itu langsung menyapu ke arah yang mulia iblis. Menghindar, yang mulia iblis itu meraung dan dia melepaskan energi iblis yang mengerikan ke seluruh tubuhnya. Dia ingin mengusir materi hitam ini dan melawan gangguan pihak lain. Tetapi yang mengejutkannya adalah energi iblisnya tidak berpengaruh kepada materi hitam ini. Dan materi hitam itu meresap keluar seperti awan asap, sangat halus dan tidak terlihat, dan langsung menjerat seluruh tubuh yang mulia iblis itu. Melihat adegan itu di surga, semua orang tercengang, menatap pemandangan ini dengan linglung. Mata mereka membelalak, ingin melihat apa konsekuensinya setelah terjerat oleh materi hitam itu. Yang mulia iblis juga saat ini sangat marah dan dia melangkah keluar dari kehampaan. Pupil matanya berwarna darah meledak menjadi cahaya pelangi ilahi, dan dia memindai tubuh. Energi iblis yang tak terbatas di tubuhnya bergejolak, dan kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya, mencoba menolak materi hitam yang telah terkontaminasi di tubuhnya. Namun tiba-tiba tidak ada pergerakan, dan materi hitam tersebut sepertinya tidaklah berbahaya. Setelah materi hitam itu jatuh kepada yang mulia iblis itu dan cepat menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Itu baik-baik saja? Semua orang di surga tercengang. Materi hitam laut virtual tersebar begitu parah sehingga semua orang mengira bahwa yang mulia iblis mungkin akan dihantui oleh materi hitam laut virtual itu. Namun apa yang akan terjadi tidak diketahui. Tetapi sekarang semua orang memahami bahwa materi hitam itu tidak dapat melukai yang mulia iblis itu. Ini adalah yang mulia iblis yang telah melampaui keberadaan surga. Jika itu dilenyapkan oleh zat hitam tersebut, maka akan sangat memalukan. Jenius muda itu benar-benar hebat, namun sayang sekali jenius muda itu pada akhirnya akan mati. Semua orang menghela napas dalam, dan banyak orang menggelengkan kepalanya. Qingchen benar-benar dapat menjebak yang mulia iblis itu, dan semua orang kagum, tetapi endingnya masih tidak bisa diubah. Di hadapan kekuatan absolut seperti itu, konspirasi dan trik apapun tidak ada gunanya. Pada saat ini Qingchen juga kecewa. Lautan spiritual ini tidak seperti yang dirumorkan. Itu benar-benar tidak ada gunanya. Kamu ingin mati, kata yang mulia iblis. Meskipun materi hitam lautan spiritual itu tidak pernah membunuhnya, namun dia sangat marah. Dan mata berwarna darahnya meledak dengan sinar kemarahan yang tak ada habisnya. Dan tombak berwarna darah di tangannya langsung dilayangkan. Kekosongan yang menakutkan langsung memecahkan retakan berwarna darah. Tombak ajaib itu terlalu cepat dan muncul di depan Qingchen dalam sekejap, langsung menembus ke arahnya.
Tungku Dewa Wandao Qingjin, kata Qin Chen. Dia meraung. Pada saat kritis ini, dia mendorong 10.000 tungku suci biru, mengoperasikan seni Kaisar Dewa 9 bintang, dan juga menggunakan teknik perbaikan langit, memunculkan kekuatan magis, dan mendorong 10.000 tungku suci biru secara ekstrim. Tungku itu muncul di langit dan bumi. Awalnya itu sangatlah kecil, tetapi di bawah desakan Kaisar Dewa 9 bintang Qin Chen, cahaya biru yang kuat muncul, rune yang tak terbatas menyala, dan api racun surgawi juga bergabung ke dalam tungku itu, dan boom! Tombak ajaib itu langsung terpaku kepada tungku 10.000 emas biru. Kedua harta itu bertabrakan dan itu langsung meletus dengan ledakan yang bergema-gema. Dengan suara ding, kekosongan itu langsung meledak. 10.000 tungku suci emas biru itu terbang ke udara. Darah muncrat dari mulut Qin Chen. Dia terbang terbalik. Dia terbang terhempas ke laut virtual. Dia mengalami patah tulang di sekujur tubuhnya yang sangat menyedihkan hingga tubuhnya hampir meledak di tempat. Namun untungnya di dalam tubuhnya, tubuh suci abadi, tubuh kuno, tubuh pedang guntur kekosongan, tubuh ilahi cahaya bulan, dan yang lainnya, itu terus-menerus terjalin dengan berbagai fisik dan kekuatan untuk menstabilkan sosoknya. Kalau tidak, saya khawatir mungkin Qin Chen akan meledak. Namun meskipun begitu, Qin Chen terluka parah, dia berlumuran darah dan tidak mampu lagi menahan pukulan kedua. Qin Chen kemudian batuk darah, dan semua organ dalam di tubuhnya telah hancur. Jika bukan karena penindasan banyak harta dalam 5 rahasianya, saya khawatir mungkin itu akan langsung hancur. Namun pada akhirnya dia tetap melawan. Kekuatan asalnya terus berjalan dan tubuhnya kemudian stabil dan tidak pernah meledak. Namun kondisinya saat ini sangat buruk. Dia tidak dapat lagi menahan serangan apapun. Jika tidak, dia tidak tahu apa konsekuensinya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.